dengan penandatanganan perjanjian VIR, maka ruang lingkup VIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perarian sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna. Pendelegasian sebagian ruang kendali udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dalam kesepakatan Flag Information Region atau FIR yang diteken Indonesia dan Singapura pekan lalu masih menjadi polemik. Namun, Kementerian Perhubungan menegaskan kesepakatan ini mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novi Rianto menyebut ada banyak manfaat dari pengambil alihan FIR Natuna. Salah satu manfaatnya adalah peningkatan potensi pendapatan negara dan pelayanan jasa navigasi penerbangan atau PJNP. Selain itu, Indonesia juga bakal memperoleh keuntungan lebih besar setelah perjanjian penyesuaian pelayanan ruang udara atau FIR Realignment Jakarta Singapura ditandatangani. Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat 4 Februari, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novi Rianto memaparkan beberapa keuntungan yang bakal diperoleh Indonesia setelah pengambil alihan ruang kendali udara. Dan berikut 4 keuntungan ambil alih ruang kendali udara bagi Indonesia. Keuntungan pertama yakni dari aspek pengakuan ruang udara. Dengan ditandatangani MOU FIR Realignment tersebut, maka luasan 249.572 km persegi ruang udara Indonesia yang selama ini masuk dalam FIR Singapura akan diakui secara internasional sebagai bagian dari FIR Indonesia. Lalu yang kedua, dari sisi keselamatan penerbangan, MOU tersebut menghindari fragmentasi atau segmentasi layanan teknis operasional, pengaturan jalur penerbangan hingga efisiensi pergerakan, serta kepatuhan standar ICAO. Nantinya diplomatic clearance dikeluarkan oleh Indonesia. Selain itu, pesawat Indonesia kini patroli tak perlu izin dari negara lain. Dengan demikian, keselamatan dan kerahasiaan bisa ditangani Indonesia sendiri. Novi menjelaskan proses negosiasi pengambil alihan FIR Natuna telah berlangsung sejak 2018 dengan 40 pertemuan. Salah satu perdebatan yang alot adalah terkait pendelegasian ruang udara hingga ketinggian 37.000 kaki. Tak hanya itu, terjalinnya kerjasama sipil militer di Air Traffic Management Indonesia dan Singapura, serta penempatan personil di Singapore ATC Center. Selain itu, Indonesia juga memiliki kendali pada delegasi layanan melalui evaluasi operasional. Hal lainnya yang dapat diperoleh dari MOU ini adalah manfaat dari sisi ekonomi negara, yakni peningkatan pendapatan negara bukan pajak berupa pungutan jasa pelayanan navigasi penerbangan. Terkait adanya pendelegasian kepada Singapura, yakni area sekitar 29% di bawah ketinggian 37.000 kaki atau area yang berada di sekitar Bandara Changi. Menurut Novi, hal tersebut lebih dikarenakan pertimbangan keselamatan penerbangan. Pendelegasian tersebut tidak berarti pemerintah Indonesia mengabaikan kedaulatan. Perjanjian yang diteken pada 25 Januari 2022 lalu itu dikatakannya harus juga dipahami secara menyeluruh, baik dari aspek nasional sekaligus internasional yang tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikamanto Juwana masih mempertanyakan MOU terkait pendelegasian FIR di Natuna dengan ketinggian di bawah 37.000 kaki. Menurutnya ada potensi tekanan dari oknum pejabat untuk mempercepat negosiasi FIR. Hikmahanto mengatakan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional menyatakan FIR di Natuna harus diambil secara penuh pada 2019. Ia menilai penyelesaian FIR di Natuna telah melewati tenggat waktu itu. Hikmahanto pun menduga otoritas penerbangan Singapura memiliki kepercayaan rendah pada kompetensi keamanan otoritas penerbangan nasional. Sebelumnya, pada Selasa 25 Januari di The Sancaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, terjadi kesepakatan FIR Realignment 2022 yang ditandatangani masing-masing Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran. Penandatanganan itu pun disaksikan oleh kepala kedua negara, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. FIR Realignment itu membahas pengelolaan ruang udara yang mencakup Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Sarawak, dan Semenanjung Malaysia seluas 1.825 km. Dikatakan Dirjen Perhubungan Utara, Indonesia sudah mempersiapkan itu sejak lama, bahkan sekitar 2 tahun lalu. Airnav pun sudah membuat simulator bagaimana nanti pelayanannya.